about to surrender? Keep your finger on the trigger. Stay there. Oh, God. Won't back down. 12 Strong, the declassified true story of the horse soldiers. Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 12 Strong yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang 12 orang pasukan khusus Amerika Serikat yang dikirim ke Afghanistan beberapa hari setelah peristiwa teror yang menghancurkan gedung WTC di Amerika pada 11 September 2001. Untuk mencegah serangan berikutnya, mereka harus menjalani misi yang sangat berbahaya. Bagaimanakah kisah aksi mereka dalam menjalankan misinya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan berita berbagai serangan teroris yang terjadi dari tahun ke tahun. Jaringan teroris itu dipimpin oleh Al-Qaeda yang bermarkas di Afghanistan. Pemimpin aliansi utara yang menentang terorisme yang bernama Ahmad Shah Massoud juga dibunuh oleh 2 anggota Al-Qaeda. Sehingga Afghanistan dikuasai oleh Taliban yang merupakan sekutu Al-Qaeda. Bin Laden mendanai kedua kelompok itu untuk mendirikan tempat pelatihan teroris di seluruh Afghanistan. Removing the only threat to the Taliban's power in Afghanistan. 11 September 2001, seorang pria bernama Nelson yang sedang bersiap mengantar anaknya ke sekolah melihat berita di televisi mengenai serangan teroris yang menghancurkan gedung WTC di Amerika. Nelson adalah mantan kapten pasukan khusus Amerika Serikat. We have report that one of the planes was an American Airlines plane that crashed into the World Trade Center in apparent terrorist attack. Kemudian Nelson pergi ke kantor markas pusat untuk menemui kolonelnya. Saat itu Nelson sedang cuti bertugas. Nelson meminta kepada sang kolonel untuk ditugaskan kembali bersama timnya dalam misi melawan para teroris tersebut. Namun kolonel menolaknya karena Nelson sudah dipindahkan ke divisi lain sebagai staf atas kemauannya sendiri dan timnya juga telah dibubarkan. Kemudian Nelson menemui Spencer, salah satu mantan timnya yang baru saja akan mengajukan pensiun. Namun setelah Spencer melihat berita serangan teroris tersebut di televisi dan berbicara dengan Nelson, akhirnya Spencer menemui kolonel dan meminta kolonel untuk kembali menugaskan tim mereka. Spencer juga meyakinkan sang kolonel bahwa Kapten Nelson dan timnya lah yang lebih berpengalaman dalam bertempur untuk menjalani misi tersebut. Mendengar itu, sang kolonel pun setuju dan Nelson kembali menjadi kapten dalam timnya. Malam harinya Nelson memberitahu istrinya kalau dia akan berangkat untuk menjalani tugas melawan para teroris. Istrinya hanya bisa berharap Nelson selamat dan kembali pulang ke rumah. I'm coming home. 16 Oktober 2001, mereka tiba di markas militer Amerika Serikat yang berada di Uzbekistan. Seorang kolonel yang bernama John menjelaskan misi mereka. Mereka harus meyakinkan seorang panglima perang Afghanistan bernama Jenderal Dostum untuk bekerja sama melawan Taliban dan merebut kota Mazar-i-Sharif, karena kota tersebut merupakan markas pusat Taliban. Mereka akan diturunkan di Afghanistan Utara untuk menemui mata-mata CIA yang akan mengantarkan mereka bertemu dengan Jenderal Dostum. Sesampainya di sana, mereka diminta memanggil serangan udara untuk menghancurkan pertahanan Taliban dan Jenderal Dostum akan membereskan sisanya. Mereka diberi waktu 6 minggu, tapi Nelson menyela dan berkata mereka hanya butuh waktu 3 minggu untuk menyelesaikan misi tersebut. Nelson menceritakan semua pengalaman keberhasilan timnya yang hanya berjumlah 12 orang di medan pertempuran kepada Kolonel John. Mendengar keyakinan Nelson, akhirnya Kolonel John pun setuju memberangkatkan mereka dan mereka menjadi tim utama dalam misi tersebut. Your wheels up at 2200. Dismissed. Thank you, sir. Malam harinya Nelson bersama timnya berangkat ke Afghanistan bagian utara. Sesampainya di sana, mereka turun di dekat perbukitan. Mereka dipandu oleh agen CIA yang akan mempertemukan mereka dengan Jenderal Dostum di desa Alamo. Agen CIA itu memberikan informasi bahwa aliansi utara terbagi menjadi 3 kelompok dan mereka saling bermusuhan. Masing-masing kelompok dipimpin oleh Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohakik. Mereka akan berhenti melawan Taliban dan akan menyerang satu sama lain jika mereka bertemu di medan perang. Tidak lama kemudian, Jenderal Dostum dan para pengikutnya tiba di sana. Mereka mulai berdiskusi untuk menjalin kerjasama melawan Taliban. Melihat semangat Nelson yang sangat ingin menyerang Taliban, akhirnya Jenderal Dostum setuju untuk bekerja sama. Okay. Be cool.
Kemudian mereka berangkat menuju Taliban menaiki kuda. Karena Jenderal Dostum hanya meminjamkan 6 kuda kepada mereka, maka Nelson membagi pasukannya menjadi 2 bagian. Nelson memilih 5 anggotanya yang bisa menaiki kuda, sementara Spencer dan yang lainnya akan tinggal di desa Alamo untuk menyiapkan persediaan harian dan amunisi. Luck, boys. Di tempat lain di suatu daerah pinggiran kota Basecamp, tahun ketiga di bawah jajahan Taliban, petinggi Taliban yang bernama Mullah Rajan akan mengeksekusi seorang ibu yang tertangkap basah memberi pendidikan kepada anak perempuannya. Mullah Rajan tidak mengizinkan anak perempuan di bawah umur 8 tahun mendapatkan pendidikan. Ibu tersebut ditembak mati di hadapan suami dan anak-anaknya. Sesampainya di pinggiran kota Basecamp, Jenderal Dostum memutuskan mengajak mereka untuk beristirahat di sebuah gua. Mereka akan melakukan penyerangan besok pagi. Keesokan harinya mereka bersiap menyerang pasukan Taliban untuk merebut kota Basecamp. Sebelum melakukan penyerangan, Nelson dan Jenderal Dostum sempat berdebat. Nelson meminta agar mereka sedekat mungkin ke lokasi musuh, agar dia dapat mengirimkan koordinat yang tepat ke pasukan udaranya, karena mereka saat itu terlalu jauh. Namun Dostum tidak setuju, karena itu akan membuat pasukannya banyak yang gugur. Akhirnya Nelson memberi koordinat musuh ke pasukan udara dari hasil melihat peta. Pasukan udara langsung menjatuhkan bom ke koordinat yang diberikan. Namun serangan bom itu tidak mengenai sasaran karena koordinat yang diberikan tidak tepat. Melihat serangan bom yang sia-sia, Nelson memerintahkan pasukan udara untuk menahan serangannya. Kemudian dia memutuskan untuk mendekati lokasi musuh untuk mengambil koordinat yang lebih tepat, ditemani salah satu anggotanya dan salah satu pengikut Dostum. Saat akan memberikan koordinat, tiba-tiba mereka ditembaki pasukan Taliban. Captain, there's an element moving in on you. Mengandalkan bebatuan sebagai pelindung, Nelson berhasil mengirim koordinat baru kepada pasukan udara. Setelah itu mereka berlari menjauh dari sana. Serangan bom yang dijatuhkan pun tepat mengenai sasaran dan menghancurkan sebagian markas musuh. Setelah serangan itu, Dostum justru mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan penyerangannya besok. Nelson yang heran dan kecewa pun harus menuruti perintah Dostum untuk menjaga hubungan kerjasama mereka. Di tempat lain, barang-barang dan persediaan harian yang dikirimkan ke regu Spencer dicuri dan dijual oleh warga di sana. Dan konyolnya, mereka harus membeli barang-barang mereka sendiri dari dagangan warga di sana. Listen a lot. Very chic. Di markas pusat, Kolonel John yang mendapatkan informasi kuatnya pertahanan Taliban memutuskan untuk mengutus tim kedua karena dia ragu tim Nelson bisa berhasil menjalani misi tersebut. Shit. Let's get a second team in the works. Keesokan harinya mereka berkumpul dan bersiap menyerang Taliban. Saat itu Nelson melihat seorang bocah yang juga akan ikut berperang bersama mereka. Serangan itu diawali dengan serangan udara. 8342 break. Kemudian Dostum dan pasukannya bergerak maju menyerang Taliban, sementara Nelson dan timnya disuruh menunggu. Di tengah pertempuran mereka terkejut melihat pihak musuh memiliki tank. Nelson meminta pasukan udara untuk melumpuhkan tank tersebut, namun pasukan udara tidak bisa membantu karena mereka telah kehabisan bahan bakar dan akan kembali ke markas. Akhirnya Nelson memutuskan untuk maju membantu Dostum. Karena kewalahan tanpa serangan udara, Nelson meminta Dostum untuk mundur.
Di tempat persembunyian, Nelson marah kepada Dostum karena Dostum tidak memberitahu informasi persenjataan pihak musuh kepada dirinya sebelumnya. Nelson berkata tidak mungkin pasukan berkuda bisa menang melawan tank seperti seorang kesatria. Namun Dostum menjawab senjata terhebat adalah hati. Dostum berkata kepada Nelson berhentilah berpikir seperti seorang tentara. Dostum meminta Nelson untuk menggunakan hatinya, maka dia akan menjadi seorang kesatria. Sungguh jawaban yang membagongkan. Mendengar itu Nelson pun hanya bisa terdiam. Stop being a soldier. Malam harinya, Dostum kembali menjelaskan kepada Nelson strateginya merebut kota Mazar-i Sharif. Satu-satunya jalan untuk menuju kota tersebut adalah melalui jalur Tiani yang merupakan jalur suplai Taliban. Dan untuk memasuki jalur Tiangi, mereka harus menaklukkan kota Basecamp terlebih dahulu. I believe you. I'm gonna win you this thing, I swear to God. Pagi harinya, Nelson kembali menjelaskan strategi tersebut kepada timnya dan membagi pasukannya. Mereka harus menutup jalur suplai Taliban di Tiangi. Nelson memilih 2 anggota timnya untuk menahan bala bantuan suplai Taliban dari celah jalur Tiangi. Nelson juga menghubungi Regu Spencer dan meminta mereka untuk segera menyusul membawa perlengkapan. Roger that. On our way. All right, good. Ride up to us. I split the team again, sent Diller downrange. Setelah semua berkumpul, mereka bersiap di posisi masing-masing dan menunggu serangan udara yang akan dilancarkan. Setelah serangan udara berhenti, mereka mulai menyusuri kota. Ternyata masih banyak pasukan Taliban yang selamat dari serangan udara tersebut. Pasukan Taliban sudah bersiap menyerang di balik reruntuhan dengan persenjataan mesin. Saat mereka mendekat, pasukan Taliban langsung menembaki mereka. Cover Dahlstrom! Follow him! Move! Look out! .595, we're all clear. Serangan Basoka dari Dostum berhasil menghancurkan pasukan Taliban yang tersisa dan akhirnya mereka berhasil merebut kota Basecamp. Setelah serangan itu, Nelson menerima pesan dari Menteri Pertahanan Amerika yang bertanya kapan mereka mulai bergerak memasuki kota Mazar-i Sharif. Nelson pun membalas pesan tersebut dengan berkata mereka harus melawan pasukan tank dengan hanya berkuda. Mereka juga harus merebut beberapa desa untuk menuju Mazar-i Sharif. Itulah alasan yang membuat mereka sedikit terlambat menuju Mazar-i Sharif. Dan balasan pesan Nelson tersebut juga disampaikan di berita utama di Amerika. How to employ horse-mounted cavalry against T-72 tanks. They've attacked with 10 rounds of AK-47 ammunition. Tactic, I think, became outdated with the invention of the Gatling gun. Last several kilometers under mortar, artillery, and sniper fire. Azmait. Tim yang dikirim Nelson ke celah Tiangi juga berhasil menutup jalur suplai Taliban. Saat mereka kembali ke tempat persembunyian, Spencer memberitahu Nelson bahwa markas pusat telah mengirimkan tim lain yang akan bergabung dengan Jenderal Atta, di mana yang kita tahu Jenderal Atta adalah saingan dari Jenderal Dostum. Markas pusat berpikir tim Nelson tidak akan berhasil merebut kota Mazar-i Sharif dari para teroris. Hal tersebut membuat Nelson khawatir. Jika Dostum mengetahui Amerika bekerja sama dengan Jenderal Atta, Dostum tidak akan membantu mereka lagi. Dan benar saja ketika Nelson memberitahukan hal tersebut, Dostum sangat marah. Dostum tidak ingin Mazar-i Sharif jatuh ke tangan Jenderal Atta. Nelson berusaha membujuk Dostum untuk tetap membantunya, namun Dostum memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tim Nelson. Meski begitu, Dostum tetap menyisakan sebagian pasukannya untuk membantu Nelson karena tim Nelson hanya berjumlah 12 orang saja. Me and my men, you're just an army of 12. You all will die. Good luck. Nelson memberitahu timnya bahwa mereka akan tetap melanjutkan misi mereka meski tanpa Dostum, karena sedikit lagi mereka akan berhasil merebut kota Mazar-i Sharif dari para teroris. Kemudian Kapten Nelson membagi anggotanya menjadi beberapa kelompok untuk merebut kota dan mereka akan melakukan penyerangan besok pagi. We go in the morning. You take what's left of the guards with you. Well, fuck them. We're already here, right? Keesokan harinya, Nelson ditemani salah satu anggotanya mulai memasuki celah Tiangi.
Mereka dilindungi dari sisi selatan oleh anggota yang lain. Kemudian di posisi Spencer, setelah Spencer memberikan koordinat musuh, serangan udara pun diluncurkan. Serangan udara tersebut membuat beberapa pasukan musuh menyerah dan menghampiri tim Spencer. Namun hal tak terduga pun terjadi. Do you want to surrender? Stay sharp. Ternyata itu hanya tipuan saja. Salah satu dari mereka meledakkan diri hingga Spencer mengalami luka yang cukup parah dan sekarat. Kini posisi mereka semua telah diketahui oleh pihak musuh, dan para teroris menyerang mereka dengan persenjataan mesin yang canggih. What the fuck is that? Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa dan akan memilih mundur. Tapi tiba-tiba Jenderal Dostum datang membawa pasukannya yang sangat banyak. Persenjataan mesin pihak musuh membutuhkan waktu 2 menit untuk mengisi ulang amunisinya, dan waktu itulah yang mereka manfaatkan untuk maju menerobos masuk ke wilayah musuh. Melihat itu, Rajan menyadari bahwa pasukannya akan kalah. Dia mencoba kabur dari sana, namun Dostum melihat dan mengejarnya. Nelson dan yang lainnya berhasil menghabisi musuh yang mengoperasikan persenjataan mesin. Rajan yang melarikan diri dengan mobil terjebak di sebuah lubang. Kemudian Dostum menghampirinya dan langsung menembaknya. Setelah serangan itu, helikopter pun tiba dan mengevakuasi anggota yang terluka. Tidak lama kemudian Nelson mendapat kabar bahwa tim kedua bersama Jenderal Atta bergerak menuju kota Mazar-i Sharif. Nelson berusaha mengajar Dostum yang akan bertemu Jenderal Atta di sana. Nelson berpikir Dostum akan berperang melawan Jenderal Atta. Namun ternyata saat Dostum bertemu dengan Jenderal Atta, Nelson melihat mereka berjabat tangan. Dostum menyerahkan kekuasaan kota Mazar-i Sharif kepada Jenderal Atta. Dan akhirnya berkat bantuan Jenderal Dostum dan pasukannya, tim Nelson berhasil melumpuhkan markas pusat Taliban di Afghanistan. Today you're our friend, tomorrow you're our enemy. Whatever. Setelah itu, Kapten Nelson dan timnya kembali ke markas pusat. Tidak ada anggota yang tewas dalam tim mereka saat bertugas menjalani misi tersebut. Dan misi itu berhasil diselesaikan dalam waktu 3 minggu, tepat seperti apa yang Nelson katakan kepada Kolonel John. Kept your promise. Yes, sir. Nelson pun kembali pulang ke rumahnya dan akan kembali menjadi Thor menjaga perdamaian dunia, dan film pun selesai. Look, Christmas came early. Daddy. Gimana filmnya? Mantap tidak? Menurut saya pribadi, film ini lebih mengutamakan unsur dramanya sebenarnya. Tapi meski begitu, unsur actionnya juga cukup porsinya. Ketegangan demi ketegangan bisa dirasakan saat beberapa serangan udara meleset, atau saat musuh yang dikira menyerahkan diri justru meledakkan dirinya, dan itu sungguh kebodohan yang hakiki. Tidak ada pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Intinya gak usah perang, mending rebahan aja enak bosku. Saya beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.